我的声音是否 bisa kedengaran jelas ya semuanya ya? 好，大家今天用餐了吗？ teman-teman sudah pada makan hari ini? Oke, 大家都吃什么了？ teman-teman makan apa nih? 好, sambil saya share screen ya. Ini kelas merupakan kelas ganti yang biasa kita hari Sabtu. 同学们真抱歉ya. Saya minta maaf ya karena hari Sabtu kegiatan kantor saya sudah offline, jadi waktunya bentrok sehingga terpaksa diganti ke hari ini ya. 所以真不好意思，真抱歉。Oke, teman-teman, kita hari Sabtu yang sebelum libur sampai mana ya? Ambil saya share bahan ya. Oke. Okay, 我们看一下啊，上星期就是还没放假以前，我们到哪呀？sebelum libur kita sampai mana？同学们，大家过得好吗？ teman-teman, apa kabarnya? Selama kita belum bertemu, 大家过得好吗？我希望大家都过得很好。哦，对了，我差点忘了啊，还是要祝大家新年快乐，元旦快乐呀。mau ngucapin teman-teman juga Happy New Year ya. 希望今年呢大家都会更好ya. Semoga tahun ini kita semua bisa lebih baik. 好，Oke, ada PR ya. Oke, 谢谢 Johannes. Nanti kita lihat sesudah apa bahan ya. Oke, 有的用餐了，有的还没用餐。好的，那大家还记得吗？Masih ingat？星期六我们到哪了？Yang kelas hari Sabtu kita sampai mana? Oke, ada Yuyin ya, 谢谢。第16课第2页 halaman 2绘画。OK，那绘画已经念了是吧？Sudah baca ya 绘画？Sudah saya minta volunteer? Oke ya, 我也忘了到哪，sudah sampai mana 绘画？大家还记得吗？Masih ingat atau sudah lupa atau mungkin kegabung sama hari Sabtu jadi bingung ya. 好，没关系。那这样子吧，kalau gitu gini aja kita review dari kosakata dulu. Kita tanya jawab ya. Saya boleh undang volunteer, kita tanya jawab, kemudian nanti kita bahas ke 绘画 conversation 呀。好，来我们看一下生词 kosakata di halaman 4, 第4页 halaman 4, teman-teman boleh lihat ke modulnya masing-masing ya. 好，我们看一下第4页。Oke, 有同学们举手吗？ Ada yang tunjuk tangan? Oke, belum ada ya. Nah, kalau gitu kita bareng-bareng review dulu. Yang boleh, yang mau tunjuk tangan boleh ya, sebenarnya boleh karena boleh sambil lihat modul kok. Oke, ada Feliana, iya Ibu Feliana ya. Oke, Ibu saya sudah unmute. 老师晚上好。晚上好，晚上好。好，Ibu Feliana, 我们练习一下，kita latihan dulu, 复习，kita review ya. Saya bahasa Indonesia, Ibu bahasa Mandarinnya ya. Masih di halaman 4, kosakata dari nomor 1 sampai 30. 好，sarapan pagi. 早餐。对，早餐早nya karena Z, jadi dia bacanya tidak ada angin. Saya selalu sebut tidak ada angin, artinya Z itu sama dengan bunyi C di bahasa Indonesia ya. Jadi 早餐. Nah, kalau C itu perlu ada angin, artinya bacanya ada H ya. 早餐. Oke, silakan sekali lagi Ibu sarapan pagi. 早餐。对，早餐。再来是 bertemu secara tidak sengaja. 碰到。碰empat ya, 碰到。碰到。好，masih seperti dulu. 老样子。老样子很好，menyenangkan. menyenangkan. 愉快。鱼 mulutnya begini, 愉快。愉快。
Kan ibu baca i, oke. Nah, pas baca i itu mulutnya agak dimonyongin dikit ya, agak dibulatin dikit. Yu kuai. 愉快 OK，好，谢谢您。再来最后一个 mengajar，教书，很好，教书，nadanya juga sudah benar ya。谢谢您，Ibu Feliana，再谢谢见。老师。不客气，很好。再来kita lanjut ada Ibu 秀珍。Oke, saya unmute ya Ibu ya. 您好，你好，老师，晚上好。晚上好。我们继续复习，kita lanjut review ya Ibu. Selangkah lebih maju. 进一步，好，进一步，asuransi 保险、保险keuangan 采购，完 Cainya udah benar. 财 财ya. 务， 财务. Kalau misal teman-teman lupa ya, tips buat teman-teman kan keuangan, kekayaan. Jadi kita sebentar lagi juga akan Imlek ya. 恭喜发财的财，财务。OK，再来是 ganti profesi， 改行，改行。好的 berkaitan。Nomor 29. 相关， 关 ada satu ya, 关系的关，关系 itu hubungannya. 再来一次好吗？ berkaitan 相关，好，很好，相关 bebas fleksibel 自由，自由很好。再来一个最后 awalnya 原本，原本很好，谢谢您，Ibu 秀珍，再见。谢谢老师。不客气，再见。很好cuma sedikit saja tadi ya, itu 很好了，sudah sangat bagus. Kita lanjut lagi, ada Yuin, saya unmute ya. 老师晚上好。晚上好，晚上好。来，我们再复习，kita review lagi konsultan. 顾问。顾问，好，sudah lama. sudah lama，很久。很久。再来是 mendalami， 深入。好，kemudian waktu， 后来。后来。再来是 kelas pelatihan， 培训班。好的，培训班。对，培训班 benar ya. Dulu atau sebelum， 以前。以前。再来是 toko， 店。bergabung， bergabung 加入。加入。好的，最后一个 bidang， 行业。很好，很好。哎，好的，再见，谢谢于燕，再见。谢谢老师，再不客见。气，再见。saya lanjut ya. Masih di halaman ini, 好，有 Yunita， saya unmute ya. 你好，老师。你好，你好。Oke, kita lanjut review. Ideal, 理想， 理想ya. Jadi li-nya perlu berubah, dibaca nada 2 ya. Karena li-nya 3, xiang-nya 3. Jadi 理想。理想，好，再来是 bagian pembelian. 采购部， 好，kurang lebih. 差不多。好，pernah. 曾什么什么过，好的，再来是 memutuskan， 决定，决定。dengan dan 与，与。再来一个 melewati， 经过。很好，经过，很好 Yunita， 再见。谢谢。不客气，再见。不客气。再见。再来 kita lanjut ya, halaman ke-5. Kosakatanya 我们看一下有谁。OK， ada Pak Amin ya. Saya unmute. 晚上好，老师。
晚上好，我们继续复习 kita lanjut review fungsi 功能 功能ngobrol santai 聊聊天，聊聊天聊聊天，聊atau kalau misalnya ini nggak mau diulang nggak apa-apa 聊天 tiennya 聊 tetap harus 天， ada satu ya 聊天 沟通 再来是 berbagi sharing 分享分享好的 kesempatan 机会 sedang 正 正 engage 呀正 ya oke tentang 有关有关很好 buru-buru 赶制赶着对赶着很好谢谢您再见很好不客气不客气 OK 好了我们继续看一下我们的绘画 kita lanjut lihat kosakata 绘画 conversation kita ya oke saya sudah jelasin belum ya kan katanya sudah baca sudah saya jelasin artinya di dalam kalimat apakah sudah atau cuma baca saja大家也忘了是吧sudah lupa ya oh sudah sebagian 好的 kalau gitu 大家先听我念一遍 mungkin saya baca satu kali teman-teman dengerin dulu terus saya jelasin habis itu kita akan review ya kita akan latihan conversation 我们要练习绘画 OK 第16课祝你工作愉快祝你工作愉快学生在早餐店碰到了多年不见的老师第一部分老师您好好久不见了最近过得怎么样挺好的你呢对啊我们差不多7年没见面了吧挺好的你呢对啊我们差不多7年没见面了吧我还是老样子还在以前的公司当采购部经理 kalau kalimat yang panjang teman-teman penggalnya di pas ada arti gitu ya jangan dipisah misalnya memang kosakata gabungan itu jangan dipisah kalau enggak nanti yang dengar bingung ya 比如说这个句子比较长 kan ini agak panjang teman-teman perlu tarik nafas nggak apa-apa dipenggal aja 还在以前的公司 terus baru 当采购部经理老师您还教书吗老师您还教书吗我已经很久不教书了现在在保险公司当保险与财务顾问 itu boleh berhenti baru lanjut ke bawah ya 当保险与财务顾问哦老师您改行了您以前曾说过不相信保险的现在怎么加入到了这个行业呢 ya jadi teman-teman boleh penggal bacanya terus lebih oke tidak usah buru-buru ya 现在怎么加入到了这个行业呢是啊我原本不了解什么是保险家里人都不相信保险在2013年时经过好朋友的介绍才决定进一步深入了解原来如此那么您从中了解到了什么那么 itu kalau begitu sehingga teman-teman boleh berhenti ya nanti biar di belakangnya bisa panjang nafasnya ya 那么您从中了解到了什么起初我是想找份
能让我有自由的工作时间。起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，下次有机会，请您分享分享有关保险的功能。好，下次有机会，请您分享分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢，好吧，下次再聊。祝你工作愉快，好吧，下次再聊。祝你工作愉快。OK，同学们，我们来看一下意思。Kita lihat dulu artinya, baru kita latihan ya. Oke, 第16课，祝你工作愉快。Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut hari Minggu, sebenarnya mengulang ya. Kalau yang cuma ikut Sabtu doang, kayaknya sih belum dijelasin. Oke, 祝你工作愉快, semoga pekerjaanmu menyenangkan. Jadi 愉快, kita sering pakai ketika, 比如说祝你周末愉快，祝大家周末愉快ya. Jadi have a nice weekend. 愉快 itu menyenangkan. Nah, kalau teman-teman masih ingat, selain bisa dipakai di have a nice weekend, dia bisa dipakai untuk pekerjaan ya. 祝你工作愉快, jadi semoga pekerjaanmu menyenangkan, artinya lancar ya. Semua pekerjaannya bisa beres, bisa tidak ada hambatan, itu maksudnya. Terus misalnya kayak tadi saya tanya, 大家过得怎么样? 大家过得怎么样? Teman-teman boleh jawabin saya, 我过得很愉快. Saya melewatinya dengan sangat menyenangkan, mungkin karena ada ini ya, libur panjang misalnya ya, 有很长的假期, ada liburan yang sangat panjang, jadi happy gitu ya. Bisa kumpul sama keluarga, misal contoh, 很愉快. Jadi bisa dipakai untuk kabar, boleh ya, 我过得很愉快. Pekerjaan juga boleh, terus happy birthday juga boleh. Happy birthday biasanya kita bilang 生日快乐, benar nggak? Nah, ada beberapa daerah atau mungkin orang mau modif, tapi itu boleh ya. 生日愉快, boleh nggak 老师? Boleh. Kalau yang lumrah, yang umum adalah 生日快乐. Nah, ini juga boleh dipakai 愉快. Oke, 再来是学生在早餐店碰到了多年不见的老师。Murid di restoran sarapan pagi 碰到了 bertemu secara tidak sengaja dengan guru yang sudah lama tidak ketemu. Teman-teman, saya mau jelasin kalimat ini. Jadi sebenarnya kalimat ini simpelnya adalah 学生在. Teman-teman masih ingat ya forma kalimat basic yang pernah saya kasih? Kalau ada keterangan tempat 在什么什么, dia harus tarik ke depan ya, baru kata kerja. Jadi 在早餐店. Terus kata kerjanya ini ya, 碰到了. Nah, terus 老师 ini kok kalau saya analisa ada 多年不见的老师, 多年kan keterangan waktu, terus 不见 kan kata kerja gitu ya. Kok begini ya, putar-putar ya? Push. Jadi nggak putar-putar ya, formatnya tetap sama. Cuman saya mau jelasin teman-teman bahwa ini adalah pengembangan dari si objek. Sehingga teman-teman lihat kalimat, ya sebenarnya kalau misalnya udah paham bahasa Mandarin pasti tahu ya. Jadi objeknya adalah 多年不见的老师. Ini adalah kalimat bertingkat ya, sudah dikembangkan. 老师 yang simpelnya apa? 学生在早餐店碰到了老师. Nah, kalau kalimat itu mungkin kita semua cuma tahu, oh iya, muridnya ketemu gurunya secara tidak sengaja. Tapi kita tahu nggak, guru ini sebenarnya sering ketemu
maksudnya sudah lama nggak ketemu atau sering ketemu, kita nggak tahu karena tidak ada keterangan di situ. Tapi kalau begitu kalimat ini kita baca, kita tahu bahwa oh ternyata si muridnya sudah lama tidak ketemu gurunya, pas tidak sengaja ketemunya di restoran sarapan pagi, kayak gitu ya. 学生在早餐店碰到了老师. Jadi kenapa saya mendorong teman-teman untuk kalau memang nggak bisa hafal grammar, 没关系, nggak apa-apa. Tapi latihannya diperbanyak dengan kalimat contoh yang lain, diganti-ganti gitu kosakata yang sudah dipelajari. Saya rasa teman-teman harusnya bisa dapat ribuan kalimat ya, dengan format yang mungkin sama, misalnya subjek plus keterangan tempat, plus kata kerja, plus objek. Nah, begitu itu sudah kuat, nanti pengembangannya adalah kayak gini. Oh, objeknya yang saya mau kasih keterangan lebih. Maka teman-teman nggak akan ketuker-tuker, nggak akan pusing. Itu maksud saya ya. Oke, kita lanjut. 第一部分, bagian pertama ya. 第一 ke 1, 第一, 第二, sampai hari ini kita udah 第16, lesson 16. 第一部分, 部分itu bagian. 美华 itu nama orang. Mei-nya adalah Meili. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, Hua itu Huaren itu keturunan Chinese ya. Terus kita pernah tahu Huayu. Kayak kita orang-orang bukan warga negara orang China, maka kita boleh bilang Huayu. Kayak Singapura, Malaysia, 他们都会说华语. Ya, teman-teman sering di awal suka tanya ya, bedanya Huayu sama Han. Hua itu Chinese maksudnya ya. Kalau Han, karena bahasa Mandarin ini adalah asalnya sebenarnya dari suku Han. Han Yu itu bahasa ya. Kalau di sini ini nama orang ya, tambahan penjelasan buat teman-teman. Mei Hua. 老师您好. Ini sudah tidak perlu saya jelasin ya, teman-teman sudah sangat paham. 好久不见了, sudah lama tidak bertemu ya. 好久不见了. 最近过得怎么样? Ini saya rasa sudah hafal ya, nggak perlu ini lagi. 最近 akhir-akhir ini, 过得怎么样? Melewatinya dengan bagaimana? Kalau tadi saya pakai 大家过得怎么样? Boleh ya. 最近过得怎么样? Akhir-akhir ini apa kabarnya? 挺好的. Teman-teman masih ingat 挺什么什么的. Jadi ini artinya 很好. 老师 saya nggak pusing-pusing lah pakai 很好, boleh? Boleh banget ya, boleh sama. 挺好的 juga boleh, artinya sangat baik. Nah, ketika pakai 挺 belakangnya perlu 的 ya. Misalnya oh sangat cantik, 很漂亮. Kalau saya mau pakai 挺 tadi 挺漂亮的. Ya, perlu ada 的 di belakang. 挺好的 sangat baik. Nina, bagaimana dengan kamu? 对呀, oh iya benar juga ya gitu ya. 对 kan artinya benar ya. Oh iya benar ya. 我们差不多7年没见面了. Kita sudah kurang lebih 7 tahun tidak bertemu ya. Pa di situ dia nggak bertanya, dia cuma ya kira-kira 7 tahun gitu ya maksudnya ya. Jadi teman-teman belajar ekspresi oh pa-nya dipakai begitu. Seperti itu ya. Oh, 对呀, 我们差不多7年没见面了吧? Jadi itu bukan bertanya juga, dia kayak oh iya kira-kira 7 tahun ya kayaknya ya. Oke, 我还是老样子, saya masih seperti dulu. 还在以前的公司当采购部经理, masih menjadi manajer bagian pembelian di perusahaan yang lama. 还在以前的公司 masih di perusahaan yang lama menjadi. Teman-teman masih ingat yang kalimat yang tadi saya jelasin ada 在. Ya, 在以前的公司 baru tang menjadi, itu kata kerja. Menjadi apa? Menjadi 采购部经理. Kepake format kalimatnya ya, cuman pengembangannya aja. Jadi begitu teman-teman paham basic polanya, nanti pengembangannya akan paham, oh sebenarnya itu. Cuma disubstitusi, diganti dengan kosakata yang lain ya. Masih di perusahaan yang lama, yang dulu gitu ya. 以前的公司 berarti perusahaan yang dulu, menjadi manajer bagian pembelian. 老师您还教书吗? 老师 Anda masih mengajarkah? Ya, karena mungkin terakhir si Mehua taunya gurunya adalah memang ngajar ya, makanya dia panggilnya 老师. Oke, kita lanjut. 我已经很久不教书了, saya sudah lama tidak ngajar.
izin itu artinya sudah ya. Kalau teman-teman tidak mau pakai izin juga tidak terlalu masalah. 我已经很久不教书了。我很久不教书了。Ya, saya sudah lama tidak ngajar. Kalau izin itu penegasan, ya saya sudah lama tidak ngajar. 现在在保险公司当保险与财务顾问。Sekarang di perusahaan asuransi, ya, 在保险公司当 menjadi 保险与财务顾问. Teman-teman masih ingat yu yang kemarin saya jelasin bahwa dan dia untuk istilah-istilah yang tertentu gitu ya, spesial, bukan istilah biasa. Kayak misalnya 我和爸爸 boleh nggak老师? Boleh. Itu sehari-hari dipakai ya, saya dan papa ya. Teman-teman dulu pernah belajar he artinya dan ya. Di modul 1. Nah, kalau ini pakai he boleh nggak di istilah ini? Boleh, orang paham, cuman secara literasi, secara grammar itu kurang tepat, itu doang ya. Apalagi nama perusahaan perlu kudu harus pakai yu, karena dia untuk konteks yang formal ya. Oke, sekarang di perusahaan asuransi menjadi 保险与财务顾问. Nah, saya jelasin dulu 财务顾问. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah tahu ya. 财务 itu keuangan, 顾问 itu adalah konsultan ya. Dulu sebelumnya saya juga kasih tahu cara menghafal kosakata ini dari huruf per huruf. Nah, 财务顾问 ini adalah kalau misalnya teman-teman tahu istilahnya adalah financial advisor. Dia bukan cuman bidang asuransi, bukan. Financial advisor itu bisa orang pajak yang ambil pengetahuan dan training di bagian keuangan, di mana belajarnya banyak ya, ada keuangan, investasi, asuransi, semuanya ya, berhubungan dengan keuangan, cara mengatur keuangan, itu namanya 财务顾问. Jadi di Indonesia mungkin financial advisor masih sangat jarang ya. Kalau di luar negeri mereka dipanggil untuk dikonsultasi. Teman-teman boleh bilang, oh keuangan saya oke nggak ya, sehat nggak ya, sebulan saya berapa porsi untuk ditabung itu udah oke belum ya, atau saya perlu mengurangi pengeluaran apa, seperti itu. Itu namanya financial consultant ya, 财务顾问. Nah, kalau ini spesifiknya adalah di asuransi, 保险. Ada juga yang di investasi, kayak manajer-manajer investasi, harusnya mereka kalau misalnya memperdalam ilmu keuangan, mereka akan ambil studi kuliah yang namanya financial advisor ya. Oke, 当保险与财务顾问 yang menjadi konsultan keuangan dan asuransi. 好，再来。哦，老师您改行了。哦，老师 Anda sudah ganti profesi ya, gitu ya. 你以前曾说过不相信保险的。Anda dulu ya, 以前 mungkin saya jelasin di pertemuan yang sebelumnya ya, saya ingatkan lagi. 以前 bisa artinya sebelum, bisa artinya dulu ya. Kalau misalnya dia artinya dulu nih, teman-teman boleh lihat ya, subjek habis itu 以前 atau 以前nya di depan dulu ya. 以前您曾说过, boleh nggak? Boleh. Teman-teman masih ingat keterangan waktu dengan subjek boleh tukaran tempat ya. Oke. Nah, kalau sebelum ya kayak contoh gini. 上课以前我先吃饭. Nah, kalau di situ 以前nya dengan huruf Mandarin yang sama ya, teman-teman ya. 上课itu kayak kita sekarang lagi menghadiri kelas gitu ya. 上课以前我先吃饭, saya makan dulu ya. Mungkin teman-teman berpikir, oh ini udah 6:30, 6:30 了. 我上课以前我要先吃饭 ya. Sebelum mulai kelas mungkin saya mau makan dulu ya. Oke, 以前. 你以前曾说过不相信保险的. Dulu Anda pernah ngomong, 曾说过 ini satu ya. Di kosakata tadi ada 曾什么什么过. Tengah-tengahnya biasanya kata kerja. Pernah ngomong, pernah pergi, pernah makan ya. 曾说过, 曾吃过, pernah makan, 曾来过, pernah datang, 曾去过, pernah pergi. Nah, dulu simpelnya saya nggak kasih 曾, benar nggak? Ada 过, misalnya 学过, pernah belajar, 写过, pernah nulis, 说过, pernah ngomong ya. Nah, ini lengkapnya ya, 曾什么什么过. Pernah ngomong 不相信保险的, tidak percaya asuransi. Jadi muridnya agak kaget ya. Oh, kok
kok ganti profesi ke yang dulu Anda bilang tidak percaya gitu ya. 现在怎么加入到了这个行业呢？ Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman 怎么 ya, mungkin ada beberapa sesi saya kasih kalimat, kasih tips. 怎么 ini kan dulu kita artinya bagaimana melakukan sesuatu. Teman-teman masih ingat 怎么说 bagaimana ngomongnya ya. 说nya kata kerja, bagaimana melakukan sesuatu. Terus 怎么写 bagaimana nulisnya. Misalnya teman-teman tanya saya, 老师的汉字怎么写? 老师 maksudnya tulisan huruf Mandarin 老师 gimana tulisnya? Itu bagaimana melakukan sesuatu. Nah, di sini 怎么nya ini bukan bagaimana cara bergabung ya, 不是. Walaupun 加入 di sini kata kerja 不是, tapi di sini konteksnya 怎么 adalah kok kayak bahasa Indonesia kita kok gini ya, kok gitu ya. 他这个人怎么这样子? 他这个人怎么这样子? Dia artinya nih orang kok gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya kita bilang gitu ya. Nih orang kok begini ya, kok begitu ya. Nah, 他这个人 tuh orang, ini orang gitu ya. 这个人怎么就是这个怎么 这样子 kok gini sih, kok gitu sih orangnya gitu ya. Nah, 怎么. Jadi 怎么 kalau saya boleh kasih tips ke teman-teman, begitu teman-teman ada kalimat kok gini, kok gitu, pakai 怎么 ya. Nah, itu di luar konteks yang dulu kita artikan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, makanya 现在怎么加入到了这个行业呢? Kok sekarang bergabungnya ke bidang ini gitu ya. Dari kalimat pertama kan teman-teman nyambung ya, kok kaget gitu ya, nggak percaya kok sekarang malah gabungnya ke situ. Itu maksudnya. Ini benar-benar pas ya dengan ekspresi bahasa Indonesianya kok. Misalnya, kok kamu baru nyampe? Bagaimana translate-nya? Ayo. Sambil saya lihat chattingan teman-teman ya, saya cek. Kok kamu baru sampai? Barunya, 对，怎么才到？对，你怎么 sekarang baru nyampe, boleh tambahin sekarang ya. 你怎么现在才到? Ya, 你怎么现在才到? Artinya, kok baru nyampe sekarang, orang sudah mulai dari setengah jam yang lalu. Misalnya contoh ya, 你怎么现在才到? Sekarang baru nyampe. 你怎么现在才到? Ya, oke. Dari chat yang masuk, udah benar semua ya. Oke, kita lanjut. Kan saya tahu, nah, oke. Di bawahnya lagi ya. 是啊，我原本不了解什么是保险. Iya, saya pada awalnya ya. 原本 itu artinya bentuk awal. 原，我忘了，大家有没有学过原来 ternyata rupanya 有没有？原来，原就是这个原，原来，哦，原来是他。Oh, ternyata dia gitu ya. 原来. Udah pernah belum? Ternyata, rupanya. Jadi 原 itu sebenarnya bentuk awal ya. Kayak ada bahasa-bahasa agama ketika orang meninggal itu mereka percaya kembali ke asalnya. Namanya 还原, 就是这个原 ya. 原来 artinya bentuk awal ya. Jadi teman-teman dengan saya kasih satu huruf semoga membantu. Oh, teman-teman jadi lebih mudah. Oh, ini artinya ini ya gitu ya, berkaitan ya. Oke, 是啊，我原本不了解什么是保险. Iya, saya pada awalnya tidak memahami apa itu asuransi. 什么是保险? Di sini semuanya bukan pertanyaan tapi pernyataan ya, bahwa apa itu bla bla bla. Teman-teman juga boleh ganti kalimat ini ya. 我原本不了解什么是比如说什么网络 internet contoh ya, contoh misalnya oh ya saya awalnya juga nggak paham ya apa itu internet contoh ya. Jadi teman-teman boleh ganti kalimatnya. 什么是保险? 什么是网络? 什么是apa lagi ya? 什么是 teman-teman ada yang mungkin 什么是新冠肺炎 misalnya ya, 新冠肺炎 itu COVID-19 ya. Ya kita sebelum terjadi ini kan kita semuanya nggak tahu ya COVID-19 itu apa ya, 什么是. Jadi format kalimat ini teman-teman masih bisa pakai diganti dengan kosakata yang lain. Oke, 家里人都不相信保险. Orang rumah semuanya
tidak percaya asuransi ya. 家里人 itu orang rumah. 家里人 kita ada satu istilah ini. 在2013年时 di tahun 2013 在什么什么时 artinya pada saat ya, pada saat di tahun 2013 经过好朋友的介绍 teman-teman masih ingat ya, memperkenalkan diri, memperkenalkan, 经过好朋友的介绍 lewat dikenalin sama teman baik ya, lewat dikenalin sama teman baik. Saya rasa ini konteks sehari-hari kepake kalimat ini ya. 经过老师的介绍，经过班长的介绍ya, lewat dikenalin sama班长ya. Dikenalinnya bisa langsung, bisa juga tidak langsung, artinya cuma rekomendasi, itu boleh ya. Jadi teman-teman suka bilang, oh thank you ya buat rekomendasi kamu, 谢谢你的介绍, boleh ya. 再来是才决定进一步深入了解. Barulah ya teman-teman, kita ada cai, di mana dulu saya sering banget ya teman-teman kalau masih ingat tips saya, nanti kalau bikin kalimat ada barulah gitu ya, di mana teman-teman merasa wah lewat satu proses akhirnya gitu ya saya memutuskan barulah. Nah teman-teman pakai cai ya, barulah memutuskan untuk memahami lebih lanjut, selangkah lebih maju untuk memahami gitu ya. 进一步, 进 artinya masuk, 一步 satu langkah, 深入 深nya dalam, mendalami, 入 masuk ya. 才决定进一步深入了解, jadi barulah memutuskan memahami selangkah lebih lanjut ya, 进一步深入了解. Oh, 原来ada di bawah ya. 原来如此. Oh, begitu ternyata ya. Kayak bahasa Indonesia kita sih OGT ya. Terus teman-teman mungkin berpikir ini bahasa Mandarinnya panjang banget OGT-nya ya. Ya, mungkin kita ya nggak usah tegang-tegang ya. Kita boleh ganti dengan YLRC. Mungkin teman-teman kelas new normal saja yang tahu ya. Enggak, ini bercanda. 我跟大家开玩笑的. 原来如此. Oh gitu ternyata ya. 原来这样 boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya teman-teman kesulitan membaca 如此, boleh diganti 原来这样. Begini. 这样. Boleh juga, boleh. Itu sinonim ya. 如此就是这样的意思 begini ya, 如此. 原来如此, 原来这样 boleh ya. Nama, nah nama ini kepake sehari-hari teman-teman. Nama itu artinya kalau gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau ada kalimat kalau gitu silakan pakai nama ya. Nama 您从中了解到了什么? Kalau gitu Anda dari dalam ya. Masih ingat 从中 di modul 3 kita pernah belajar ya. 您从中 dari dalam. 中 itu tengah benar, tapi ini maksudnya makna intrinsik ya, maksudnya 从中 dari dalam, 了解到了什么 memahami apa. Jadi dari udah gabung Anda pahamin apa gitu ya. Oke, 起初我是想找份能让我有自由的工作时间. Awalnya pada mulanya gitu ya, awal-awal itu kan nggak paham tentang asuransi, anti juga sama asuransi, cuma karena melihat ini teman baik yang rekomendasi gitu ya. Nah, 我是想找份能让我有自由工作的时间. Saya pengen ya, 我是想 kepikir pengen. 找 mencari, 份 adalah kata bilangan untuk pekerjaan, event 工作. 老师 kalau saya lupa pakai 一个工作 boleh, masih boleh diterima ya. event 工作, 一个工作 都可以. 找份能让我有自由的工作时间, bisa membuat, 让 itu membuat ya. Let ya, let me. Jadi yang bisa membuat saya ada waktu kerja yang fleksibel. 自由的工作时间 artinya waktu kerja yang fleksibel. Artinya teman-teman mungkin paham ya, ada beberapa bidang yang pekerjaannya fleksibel. Teman-teman boleh masuk jam 11 siang gitu ya. Yang penting kerjanya misalnya 7 jam, 8 jam, pokoknya intinya kerjaan beres. Ada beberapa pekerjaan begitu. Ada beberapa pekerjaan memang harus standby dari pagi gitu ya. Nah, kalau yang orang-orang yang kerjanya seperti waktunya fleksibel ya dia boleh kerjain dari kapan aja. Yang penting komitmennya kerja, ada target, pasti ya. Semua saya rasa pekerjaan ada target, cuman targetnya beda-beda doang gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi saya memang
sudah tidak pengen terikat ya dari pagi sampai sore gitu, karena memang sebelumnya juga kerjanya fleksibel gitu ya. Jadi awal memang mencari pekerjaan yang seperti itu ya, tidak mau terikat. Terus tetapi 但收入要很理想, tapi income-nya gitu ya, 收入 income, pemasukan juga mau sangat ideal. Ideal ini relatif ya teman-teman ya, tergantung setiap orang beda-beda. Nah, artinya income-nya juga oke ya, tidak lebih rendah dari sebelumnya, bahkan kalau boleh naik berkali-kali lipat, itu maksudnya ya. 但收入要很理想的。后来 kemudian waktu gitu ya kan, awalnya begitu. Tapi kemudian waktu ya sesuai seiring proses, seiring saya ikutin kelas training gitu ya. Nah, ini saya lanjut. 后来当我加入时, kemudian ketika pada saat saya bergabung ya, teman-teman, 当什么什么时 ini artinya ketika, pada saat. 当什么什么时 ini lengkap teman-teman ya. Teman-teman boleh kasih arti ketika. Ada satu lagu mungkin teman-teman sering dengar, 当你老了, dan seterusnya ya. Jadi ketika Anda tua ya, 当就是这个当, dia nggak pakai 时 di situ. Jadi ini lengkap ya, 当什么什么时。当我加入时, 加入 itu bergabung ya. Jadi ketika saya bergabung, terus mungkin ada satu lagi lagu tang ya, saya nggak tahu nih, coba saya tes ya, kita sama nggak nih generasinya ya. 当你孤单你会想起谁，就是这个当。Pernah dengar lagu ini? 当你孤单你会想起谁，就是这个当。Ya, kalau yang ini, kalau yang apa ya, SMA-nya kita sama-sama harusnya sih tahu ya, SMP, SMA itu tahu apa, pasti tahu lagu ini ya. 当你孤单你会想起谁，就是这个当。Jadi teman-teman semoga dengan begini teman-teman gampang hafal, oh 当什么什么时 berarti ketika. Ketika bergabung, 参加了很多相关的培训班。参加 masih ingat ya, menghadiri, berpartisipasi, ikut. Bisa banyak arti ya. Ikut sangat banyak 培训班 kelas pelatihan yang terkait, 相关. Terkait ini dia nggak jelasin lagi, maksudnya berkaitan dengan asuransi. Teman-teman tahu kenapa? Karena 相关 konteks di atas ngomongnya asuransi, ya berarti berhubungan maksudnya. Jadi dia nggak ngulang-ngulang, supaya kalimatnya nggak ngulang-ngulang kosakata yang sama. Makanya dia perlu pakai 相关. Jadi kalau teman-teman mau pakai kosakata 相关, di atas, misalnya teman-teman bikin karangan ya, di atas itu masih dijelasin udah rinci ya, apa, tentang apa, habis itu di bawah baru 相关, orang baru paham, oh ya berkaitan dengan yang di atas maksudnya ya. 相 masih ingat, 互相 itu saling. 关 tadi saya ada bahas, 关系 hubungan, hubungan yang saling berkaitan ya, berhubungan, 相关。了解到了保险的功能, memahami ya. 功能 fungsi, fungsi dari asuransi ya, memahami fungsi dari asuransi. 好，下次有机会, baiklah, lain kali ada kesempatan. Ini kepake ya teman-teman ya. 下次有机会, lain kali, 下次 next time, 有机会. Teman-teman saya mau tagih satu hal ya. Teman-teman masih ingat nggak? 下次. Terus kita ada satu lagi, kapan-kapan. Bahasa Mandarinnya apa? Kapan-kapan. Ayo, di modul 3. Modul yang sudah barusan lewat. Ya, 改天, 谢谢 Yunita ya. Atau 哪天, ada? Kapan-kapan. Terus, kenapa saya ingat? Karena ada murid tanya saya. Ya, 下次 sama 哪天 bedanya apa? Ya, kenapa ini nggak pakai 哪天, teman-teman? Kenapa dia pakai 下次? Karena ini bentuknya serius ya. Serius tuh maksudnya bukan basa-basi, teman-teman. Sampai sini karena konteks ya. Jadi saya bisa kasih contoh, teman-teman jadi memahami konteksnya. Ini nggak pakai 哪天 karena kita nggak basa-basi. Kalau misal basa-basi itu maksudnya contoh ya makan ya, mungkin sesuatu yang nggak terlalu, memang nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting, boleh kita bilang 哪天. Tapi kalau teman-teman serius, silakan pakai 下次 ya. Oke, kayak misalnya kali ini muridnya nggak bawa buku,
gurunya bilang lain kali jangan lupa ya, atau lain kali bawa buku ya, masukin tas sebelum waktunya, misal contoh. Nah itu gurunya kudu harus pakai 下次, nggak boleh pakai 哪天 ya. Oke, mungkin ini mereview ya, dulu saya udah pernah jelasin perbedaannya kenapa pakainya 下次. Oke, 好，下次有机会, lain kali ada kesempatan. Jadi teman-teman kalau pakai formal, konteksnya serius, teman-teman mau kerja sama orang, silakan pakai 下次 ya, next time. Mau diminta diajarin orang, silakan pakai 下次 lain kali ya. 下次有机会 lain kali ada kesempatan, 请您分享有关保险的功能。minta tolong ya, 请您 ya, silakan Anda berbagi, 分享. Jadi kalau teman-teman ada yang sharing apa ke kita boleh bilang 谢谢你的分享. 分 berbagi ya, 分 享itu artinya menikmati, 享受. Jadi kita bagikan ke orang lain supaya orang lain ikut bisa menikmati. Itu namanya 分享, sharing ya. 请您分享有关保险的功能. Tolong Anda berbagi fungsi dari asuransi. 我正赶着要去上班呢. 我正赶着要去上班呢. Saya sedang buru-buru mau ngantor ya. 赶着要去上班呢. 好吧，下次再聊. Lain kali ngobrol lagi ya. 祝你工作愉快. Semoga pekerjaanmu menyenangkan. Sampai sini oke ya. Silakan yang mau screenshot. Saya mau balik ke halaman 1 biar kita bisa latihan 绘画. 我们要练习绘画, kita latihan conversation. Iya, OGT itu oh gitu ya, Ibu. Bahasa Indonesianya mungkin bahasa gaul ya jadinya ya, OGT ya. Oh gitu. Nah, kalau ya, ada yang tanya ya, sorry ini saya baru baca ke chat. Ya, OGT itu oh gitu di halaman ini teman-teman ya. Sorry. Mungkin bukan bahasa Indonesia ya kayaknya ya. Singkatan ya, OGT. OGT itu oh gitu ternyata. Ya, OGT. Ya, 原来如此 yang di sini. Ya, ini. Jadi nanti kalau ada yang misalnya chat saya, mungkin dia akan singkat YLRC ya. Enggak bercanda ya. Bagusnya teman-teman tulisnya 原来如此 supaya orang nggak bingung ya. Oke, 不客气, Ian. Oke, 好的, kalau sudah kita balik ke halaman depan, 我们要来练习绘画. Kita mau latihan conversation.分享nya diulang supaya lebih santai, nggak terkesan perintah. Ya, ini Bapak atau Ibu, sorry nggak diganti nama, saya nggak bisa sebut ya. 很抱歉ya, sorry ya, 不好意思. Jadi 分享, 说, jadi supaya nggak terlalu kaku, nggak terlalu terkesan perintah. 请你分享, jadi kaku gitu ya, terlalu formal banget. Jadi teman-teman kalau udah tahu, misalnya kayak saya suka ada latihan 绘画, saya akan bilang 请大家说说, 请大家谈谈, jadi terkesannya lebih santai ya, tidak terlalu tegang. 好, semoga kejawab. Saya langsung ya ke 绘画 conversation. 我再看一下同学们有谁举手了? Tadi sampai unit Fiona ya, Fiona yang belum ya. Oke, Fiona saya unmute, 然后立春, Ibu 立春, Ibu Fiona 的立春，你好。你好，老师。我们等一下啊，还有一个 masih ada Ibu 立春, saya unmute. Ibu, 可以吗? Kalau nggak bisa, saya ganti dulu ya Ibu ya ke next-nya ya. Ibu Rinawati, saya unmute ya. 也是不行，是吧? Nggak bisa juga ya. Apa sinyal? Kalau gitu saya next. 老师你好。 Oh iya bisa ya. Oke, 好，你好，你好。我们来绘画, kita latihan conversation ya. Fiona jadi 美华, 然后 Ibu Rinawati jadi 老师. 来，我们开始, kita mulai ya. 1、2、3。老师你好，好久不见了，
最近过得怎么样？好，挺好的，你呢？对呀，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，你还在教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。哦，老师，你改行了。你以前曾说过不相信保险的，保现在险怎么加入到了这个行业呢？OK，是啊，我原本不了解什么是保险，家里人多不相信保险。在2013年是经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来在如此。等一下，bentar ya，在2013年10nya ada 2 ya Ibu ya. Boleh sekali lagi，在2013年经过好朋友介绍，在2013年时，经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来如此，那么您从中了解得到什么？了解到了什么 ？OK，起初我是想找份能让我有自由的工作时间，当收入有很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。Ibu boleh sedikit ya saya revisi untuk nada ya. 起初我是想找份，起初出nya nada 1 ya。起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入1 入4收入要很理想的。来，silakan。Saya ya, 老师。呀，coba dibaca lagi。起初我是想找份能让我有自由的工作时间。 OK， 起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入有很理想的。后来当我加入时，参加很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，谢谢。好，下次有机会，请您分享有关保险的功能。我曾赶着要去上班了。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。好，谢谢你们啊，再见。谢谢老师，不客气，不客气，再见啊，都很好哦，不错啊，lumayan ya sudah oke， nadanya nggak terlalu banyak yang perlu saya perbaiki。好，我们接下去kita lanjut ya， ada Ibu Meiska， 对不起， Ibu Meiska saya unmute， 然后Ibu Anita。 Hello， 老师好。你好，哦，都两位都在了哦。OK， 你好，dua-nya sudah ada。好，我们来绘画 kita conversation。Ibu Meiska 当美华，然后Ibu Anita 当老师。来，我们开始，1、2、3。老师你好，好久不见了，最近过得怎么样？挺好的，你呢？你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？
我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，你还教书吗？采购部,采nya ada angin ya. 采购部经理. Boleh sekali lagi? 还在以前的公司当采购部经理。还在以前的公司当采购部经理。老师，你还教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。Ibu boleh ikutin saya. 我已经很久不教书了。我已经很久不教书了。现在在保险公司当保险与财务顾问。现在在保险公司当保险与财务顾问。好，silakan。老师，你改行了。您以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？这个行业呢？对，ke-nya 4 ya. 这个行业呢 ？OK, lanjut. 是啊。是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年经过好朋友的介绍，再决定进一步深入了解。好，才这 ada angin ya. 才决定进一步深入了解。才决定进一步深入了解。好，再来 di bawahnya。原来如此，那么您从中了解到了什么？起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。Oke, Ibu boleh ikutin saya. 起初 出nya ada 1 ya. Terus 收入 1, ru-nya 4. Boleh sekali lagi. 收入 mau sekali lagi kalimat ini ya. Terus 理想 boleh ikutin saya. 理想OK, kita coba ya. 起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。OK, 很好，不错啊。OK, kita lanjut. 后来lanjut ya. 等一下。后来当我加入时 nya ada 2 ya. 后来当我加入时，参加了很多相关的培训班。boleh? 后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。对，很好。好，lanjut。好，下次有机会，请您分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢。好吧，下次再聊。
祝你工作愉快。祝你工作愉快。不错啊。Ibu Anita memang pertama kali belajar bahasa Mandarin di new normal? Atau Waktu sudah 20 tahun yang lalu pernah belajar, tapi sudah lupa. Oke. Ini saya berasa memang ada kemajuan ya. Terus Ibu berusaha baca sesuai nada dan juga pronunciation. 谢谢你的努力 ya. Thank you buat usahanya. Ibu Meiska juga ya. Dari pertama kali baca sampai sekarang saya rasa ada banyak kemajuan yang saya tidak perlu banyak memperbaiki nada dan juga pronunciation. 恭喜你们两位，谢谢啊。谢谢老师。不客气，再见。yang lain juga ya, mungkin saya nggak bisa kasih satu-satu, tapi saya melihat perkembangan teman-teman. So, 继续加油. Jadi lanjut ya. Usaha terus, semangat terus ya. Oke, 再继续. Kita lanjut. Ada Ibu Friska. Ya, oke. Sama ada Brian ya. Oke. 老师晚上好。晚上好，请稍等ya. Satu lagi pasangannya ada Brian. 你好，老师，晚上好。晚上好，你好。Oke, ya ngomongnya 晚上好 benar ya, dengan PD saja. Oke, Friska 当美华，然后 Brian 当老师。来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。老师您好，好久不见了，最近过得怎么样？挺好的，你的对，你呢？对啊，我们差不多，一年没见面了吧？ Oke, Brian boleh ikutin saya. 对啊，我们差不多7年没见面了吧？对啊，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与债务顾问。财务顾问，财务顾问。顾问ya, kunya juga 4. 财务顾问。silakan lanjut. 老师，您改行了。您改行了,改nya 3 ya, tidak berubah karena hangnya 2 ya. Oke, 老师您改行了。老师，您改行了。您以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？ Brian 还在吗？是啊，我原本是不是？对呀，benar。我原本不了解。我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年是经过好朋友的介绍，才决定以不深入了解。Oke, Brian boleh ikutin saya ya. 我原本不了解什么是保险。我原本不了解什么是保险。OK，家里人都不相信保险。家里人都不相信保险。
在2013年时，在2013年时，经过好朋友的介绍，经过好朋友的介绍4 ya, 才决定进一步深入了解。再决定进一步深入了解。了解。OK, silakan, Rizka. 原来如此。那么您从中了解到了什么？记住我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来，当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。OK. 参加了很多相关的培训班。Boleh dibaca sekali lagi? 参加了很多相关的培训班。培训班 ada satu ya. 了解到了保险的功能。了解到了保险的功能。OK, lanjut. 好，下次有机会，请你分享有关保险的功能。我曾赶着要去上班呢。OK, 我正样版，我正赶着要去上班呢。OK. 好吧，下次再聊，祝你工作愉快。祝你工作愉快。好，谢谢 Friska， 谢谢 Brian， 再见，很好啊。谢谢老师。不客气，再见。好，同学们，我们还有一点时间，kita masih ada sedikit waktu，请大家看一下我们的作业，好吗？Teman-teman boleh lihat PR-nya kita ya, tadi diinfoin sama Johannes ya. 我们到哪了？功课，我先看一下啊。Nanti biar seragamin sama hari Minggu ya. 我们看一下。好像很久没看我们的作业是吧？ Kita sudah lama tidak lihat PR-nya kita ya. Yang hari Sabtu doang, yang ikut hari Sabtu doang boleh bantu ya. 我们是到哪了？我看一下啊。PR-nya nomor 45, 45是吧？好的。是这个，对吗？Teman-teman, ada filenya, benar ya? Kalau nggak ada nanti nggak apa-apa, di screenshot aja ya. 45到47, oke, 谢谢 Ibu Lina ya. 好，谢谢 Ibu Lili juga ya. 那好，我们看一下ini ya, DAO, DAO. Jadi DAO, O-nya di belakang itu memang bunyinya U. Tapi teman-teman, sekali lagi saya meyakinkan teman-teman dan teman-teman juga punya patokan di mana bahasa Mandarin tidak ada bahasa Mandarin itu tidak akan ada gini. 比如说 AU gitu. 没有 ya. Adanya kan misalnya contoh ya, xiao
dia juga XIAO, AO, tidak akan ada begini. Jadi teman-teman ketika tergoda gitu ya mau tulis tahu kan bunyinya, oke lah, saya udah hafal nih, tahu D, T bunyinya, tapi kita tulisnya D gitu ya. Nah, tapi ketika misal tergoda lupa gitu ya mau tulis U, maka teman-teman harus hafal, harus ingat patokan bahwa tidak akan ada U ya. Tahu. Nah, ini kita review dari nada 1. Tahu, pendek ringan, nada 5 ya. Terus D bacanya T, tapi kalau kita dengar T tulisnya D. Pokoknya itu agak berbeda, masih tantangan. Tapi bagi teman-teman kayaknya udah kebiasaan, ini udah setahun lebih, saya rasa salahnya sudah dikit ya. Beberapa murid chat saya katanya sudah mulai tahu ya nulisnya yang benar itu apa. Itu sudah sangat oke ya teman-teman. Jadi nggak sulit, cuma kebiasaan saja ya. Oke, tahu pertama pisau, saya nggak tahu kita udah belajar belum, tapi pisau itu bunyinya tahu. Jadi nada berapa teman-teman? Sambil dikoreksi ya. Tahu. Ya, nada 1. Tahu. Oke ya. 比如说 pisau buah gitu ya. Nah, pisau buah kita boleh tambahkan 水果刀. 水果 itu buah-buahan, 水果刀 pisau buah ya. Oke, 再来是 tiba atau sampai. Nada 到. Nada berapa? 到. 学到了什么？听到了什么？看到了什么呀？到呀，nada 4，谢谢同学们。再来是知道，知道 mengetahui， 知道，哎呀，谢谢。知 1， tahunya 4。所以我跟大家说了ya, saya sudah pernah kasih tahu teman-teman bahwa pinyin begitu teman-teman baca dengan benar, huruf ini akan terbaca dengan benar, huruf ini juga akan terbaca dengan benar. Enak ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, itu maksudnya ya. Jadi teman-teman kalau melihat dari pinyin sulit berbeda dengan bahasa Indonesia ya akan sulit. Tapi kalau begitu teman-teman lihat, oh iya ya, saya punya keuntungan ya, benefit, begitu saya bisa baca tahu dengan nada 4 yang benar, banyak sekali huruf yang bunyinya sama. Tinggal nanti next-nya adalah huruf Mandarin. Nah, dengan bisa baca ini benar kan sudah oke ya, pronunciation ada semua oke. Nah, kemudian kita lihat ini memang huruf Mandarinnya berbeda. Itu kenapa sebagai akhirnya teman-teman perlu mengenal huruf Mandarin ya. 知道 mengetahui. Lanjut, menemukan. Menemukan 找到. 找到. Ya, 3, 4. 谢谢Pak Thomas ya. 找到. Menemukan jadinya ya. Kalau 找 saja itu artinya 找 saja artinya apa? Coba, saya nggak mau jawab dulu. Teman-teman, ya mencari.谢谢ada Yono ya. Mencari. Tapi begitu ditambahkan partikel ya, jadi banyak kosakata bahasa Mandarinnya begini. 找到 jadi menemukan ya. 找到. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti ke nomor 46, 46. Saya rasa ini latihan kita pinyin gitu ya, walaupun angkanya cuma 40-an, tapi saya rasa teman-teman banyak kemajuan di Hanyu Pinyin. Jadi silakan dibuang ya persepsi bahwa saya nggak bisa Hanyu Pinyin. Nyatanya teman-teman bisa ya. Cuma belum terbiasa. Ini masih sambil latihan, sambil ada tips. Ya udah, saya boleh kasih tips, kasih patokan ya, biar teman-teman nggak ketukar. Oke, halo Ma, sudah? Kalau sudah, saya lanjut ya nomor berikutnya. Halo Ma, halo. Ya, kita lanjut. Oke, ada Chung. Ini saya ambil buat review pertama ya. Mungkin teman-teman sudah bosan ya, tapi tetap saya akan jelasin ya bagi teman-teman yang baru ikut, silakan dipahami. Z itu bunyi C, ya kan ya. Terus kalau H ini bukan angin. Bahasa Mandarin untuk Hanyu Pinyin, H itu bukan angin ya teman-teman, tapi adalah lidahnya diangkat. Jadi begitu baca ZH, ONG itu bacanya Chung, tidak ada angin ya, terus lidah saya diangkat. Chung, Chung. Kalau satu lagi kita ada ZONG, misalnya ada satu juga ya, itu Zong, lidah saya nggak angkat. Zong, berasa beda nggak?
teman-teman. Walaupun kita online terpengaruh sama sinyal, tapi teman-teman bisa dengar bedanya Zhong sama Zhong. Iya, ini saya perlu review ya. Jadi supaya teman-teman nggak merasa emang beda ya lidah yang diangkat itu H. Jadi H sekali lagi beda sama bahasa Indonesia. Ya kalau bahasa Indonesia H itu artinya kita bacanya ada angin gitu ya kalau bahasa Indonesia. Kalau ini sekarang Hanyu Pinyin H itu tandanya lidah diangkat. Sampai kapanpun patokan ini pasti ya H. Oke, kita lanjut ya. Zhong, 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 zhong. Pendek, ringan. Nah, ada 5. Sekarang, kita lihat jam. Jam ini adalah jam, maksudnya jam secara umum, benda. Jam. Teman-teman mungkin belum pelajari ya kayaknya ya, ini kosakata baru. Shi, zhong. Dari saya baca, teman-teman silakan kasih nada. Shi, zhong. Shi, zhong, 谢谢. 21 ya. Shi, yang tadi kita baca dari tadi bolak-balik tang, jaru shi, ada shi yang tadi saya koreksi beberapa kali, nada 2 ya, shihou de shi, shizhong jam, jamnya itu maksudnya jam secara umum tapi bentuknya benda ya noun. 我要买时钟 ya mungkin saya kasih kalimat ya, 我要买时钟. Misalnya teman-teman ke toko terus bilang sama orangnya, 我要买时钟, saya mau beli jam. Benda ya supaya teman-teman nggak bingung jam dulu. Satu lagi misalnya jam 现在是几点 7.48 itu kita ngomongnya jam di sini ditranslate sebagai, masih ingat ini adalah 7点 对ya 7点48 ya. Mungkin chattingan teman-teman belum masuk. Jadi maksud saya supaya tidak bingung ya, jam yang di bawah yang barusan saya tulis ini ditranslate harus dian. Oke, saya lanjut. China, Zhongguo. Nah, ada berapa teman-teman? 1, 2 ya. Zhongguo. Nah, tujuan ini kita jawab bareng, terus saya sebenarnya tunjukin cara. Begitu teman-teman lagi latihan di rumah, lagi kerjaan PR, tolong jangan buka buku dulu ya, walaupun nggak ada yang ngawasin. Maksud saya kenapa nggak buka buku dulu, supaya latihan ya, itu fungsinya PR. Tengah itu adalah zhongjian ya, 谢谢美菊 ya, dan yang lainnya saya nggak bisa sebutin satu-satu. 谢谢大家。中间 ada satu-satu ya, 中间. Terus 再来是 menanam bunga. Kita bahasa Mandarinnya adalah 种花. 种花. 对, 41 ya, 种花. Silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu ya. 种花. Halo Ma. Kita lanjut ya teman-temannya. Ya ini yang kemarin saya bilang bahwa kita review pinyin siang, dimana ya kita tergoda banget pengen tulisnya S. Dan sekali lagi penegasan bahwa tidak akan ada hanya pinyin SIANG, nggak ada. Ya, tidak akan ada adanya. Begitu teman-teman dengar siang, laoshi bilang ya tidak ada siang. Siangnya bahasa Indonesia di Hanyu Pinyin ini adanya X ya. Siang, 2, siang 3, siang nada 4 dan nada 5-nya pendek ringan, siang pendek ringan ya. Nah, 我们看一下 parfum. Parfum 是什么？香水。香水. Nah, ada berapa? Silakan sambil latihan ya. 香水. Yes, 1, 3 ya. 香 wangi, harum. 水nya air ya, jadi parfum ya. 香水. 香水. 好，再来是 kampung halaman. Kampung halaman adalah ini juga ini karena saya mau ambil Hanyu Pinyin yang
ada gitu ya. Sehingga kita ada kosakata baru ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kampung halaman adalah ku siang. Ku siang. Kunya ada berapa? Ya, Xie ya yang sudah bantu latihan. Ku siang 41. Nah, 同学们可以看一下香 yang atas yang saya titikin sama yang titik 2 di bawah bacanya sama kan, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Jadi arti terletak di huruf ya. Oke, saya pikir kangen ingin. Oh, ini kalau ini gampang. Nah, ada berapa teman-teman? Siang. 3 ya, Xie. Nah, ada 3. Terus kalau mirip seperti 好像 benar nggak? Kita ada belajar 好像 siangnya mirip seperti. Nah, ada 4. 谢谢同学们 siang ya. 它很像你 dia sangat mirip dengan kamu ya. 它很像你 ini sehari-hari teman-teman kepake ya. 班长的孩子很像班长 misalnya contoh ya. Teman-teman pernah ketemu anak-anaknya 班长 teman-teman bisa bilang 班长的孩子很像班长 mirip sama 班长 就是这个 mirip ya. Terus kalau seperti yang kita bilang 好像 benar nggak? 好像人生应该有一个目标对吗？要不然就好像漂泊在海上的船只，好像itu seperti ya. Oke. 再来是 gajah. Gajah masih ingat bahasa Mandarinnya adalah 对，大象。大象，谢谢 44 ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Teman-teman bisa lihat ya huruf Mandarin sambil teman-teman lagi screenshot, saya jelasin ya pengetahuan tambahan. Teman-teman bisa lihat siang di atas sama siang di bawah ya. Sorry. Mirip-mirip, cuma bedanya di samping ini, benar nggak? Tadi saya jelasin yang mirip sama seperti, teman-teman ada tahu kan artinya mirip ya, misalnya mirip orang, mirip sesuatu yang menandakan benda gitu ya, misalnya 这个东西很像什么, misalnya barang ini sangat mirip dengan apa gitu ya, seperti apa. Nah, sehingga dia ada unsur ini. Ini adalah ren zipang ya, jadi sampingnya orang, sebenarnya dia adalah ini ya, orang yang diberdiriin. Ini kan ren, orang. Ya, ini tambahan aja untuk teman-teman merasa oh iya ya menarik ya huruf Mandarin, menarik ya. Ada caranya, jadi tidak sulit. Ini yang diberdiriin gitu loh, orang tapi yang diberdiriin, sehingga jadi berbeda arti kan, walaupun unsur yang sampingnya ini sama. Ya, oke, saya boleh lanjut ya. Halo Ma. Oke, sudah sampai pada kalimat ya. Ada Pak, 昨天弟弟水果后吃完去朋友家就. Saya ada kasih arti nggak teman-teman? 我忘了 ada kasih arti nggak waktu kemarin kasih PR? Kalau tidak kasih arti, mungkin saya artikan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Pa-nya adalah partikel. Partikel yang kita pelajari di lesson terakhir dari modul 3 ya. Pa mengedepankan objek dan mengenakan suatu action sehingga objek ini ada perubahan, ya kan ya, ada efek sama si objek ini kalau masih ingat ya. Oke, terus 昨天 kemarin, Titi adik laki-laki, 水果 buah-buahan, 后 itu sesudah ya, 后 ini adalah sesudah. Oke, 吃完 menghabisin. Menghabisinya pakai makan, 吃 makan, 吃完 menghabisin, 去 pergi, 朋友家 rumah teman, 家 ini nada satu ya, di view-nya kayaknya nada 2, nada 1 ya teman-teman ya. 朋友家 就 ini adalah partikel, maka, lebih ke maka di sini ya, lebih ke maka. Silakan yang sudah menyusun kalimat. 昨天弟弟把水果吃完后就去朋友家，谢谢 Ibu Rinawati ya. 昨天 ini sudah benar. Titi pak 水果. Ini sedikit modif ya. Kemarin kita latihan kalimat tidak ada ho. Ini saya tambahin sedikit kosakata ho. 昨天弟弟把水果吃完后
koma 就去朋友家. Bagi teman-teman yang pernah belajar, pengyo, yo-nya bisa nada 3 ya. Tapi kadang-kadang kalau dia jadi satu frase pengyo, yo-nya dibaca nada 5. Itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting yang saya bilang, arti itu sebenarnya di huruf Mandarin. Ya, oke. 昨天弟弟把水果吃完后就去朋友家. Ho-nya tidak bisa nego, teman-teman. Harus ditaruh di belakang dari frase kalimat. Ya, jadi arti dari kalimat ini adalah kemarin sesudah adik laki-laki menghabisin buah-buahan, barulah dia pergi ya, maka gitu ya, kemudian gitu. Jadi action berikutnya sesudah dia habisin buah-buahan adalah pergi ke rumahnya teman. Jadi dia habisin buah-buahan dulu, baru pergi ke rumah teman maksudnya ya. 昨天弟弟吃完水果后就去朋友家. 美局 kurang ho ya. Kita ada satu kata ho. Ho ini tambahan modifikasi dari saya ya. Kemarin latihan kan tidak ada ho. Oke, 我觉得差不多了啊。大家都应该没问题. Kita lanjut berikutnya. To itu artinya semuanya ya, menandakan jamak. Terus yang ada 每天 setiap hari. Terus ada hui. Hui itu bisa akan, bisa juga bisa ya. Kita lihat konteks kalimat. Ifu baju. Pa-nya tadi partikel, wo saya si ganjing, mencuci bersih ya, si ganjing saya rasa familiar. Shangban ngantor, cu pergi, cai barulah. Oke, silakan. Di sini hui artinya akan ya, bukan bisa atau mampu tapi akan. Dia dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya, dia punya beberapa arti tergantung konteks kalimat. 好，我们看一下，呀，我每天sama 每天 我 boleh posisinya kebalikan ya, teman-teman. Saya izin tulis kalimatnya di atas ya, biar nggak kepotong. 我每天都会把衣服洗干净 barulah 才去上班. 我每天都会把衣服洗干净才去上班, barulah pergi ngantor. Silakan teman-teman dilihat dulu ya. Ini posisinya boleh tukeran. Kalau yang ini posisinya tukeran nggak usah tanya, nggak apa-apa ya. 每天我都会把衣服洗干净才去上班. Oke ya. Silakan. Ya, Ibu Indah mungkin nanti boleh review ya rekaman sebelumnya tentang Pak. Nanti kalau ada kesempatan lain saya jelasin tentang Pak. Karena Pak-nya satu pelajaran yang sangat panjang ya, kita beberapa kali review. 好，同学们 silakan di screenshot. 然后我们还有下一个班, kita masih ada kelas yang berikutnya ya, padat. 所以我们先到此下课 ya. Kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. 我们下星期见. 谢谢班长，谢谢同学们。好，谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢